Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bita Fatima dari kelas 10-2. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang apa itu OJK atau singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Materi ini juga untuk ulangan akhir semester kelas 10-2 teman-teman. Materinya asik banget, kalian simak ya semuanya. Nah, kita masuk ke pengertian OJK. OJK ini adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dan berarti OJK ini mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan teman-teman pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK ini juga didirikan sejak 22 November 2011. Ternyata OJK sudah 7 tahun loh sejak berdirinya, karena sekarang sudah 2023 dan OJK didirikan sejak 2011. OJK ini juga dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011. Nah, isi dari UU nomor 21 tahun 2011 ini adalah penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan, penjelasan mengenai dasar hukum, pembentukan, status independen, dan kedudukan OJK. Ternyata UU nomor 21 tahun 2011 ini mengandung OJK teman-teman. Jadi penjelasan OJK ini ada di UU nomor 21 tahun 2011. Lalu OJK ini juga dibentuk karena untuk menggantikan peran Bapepam dan Bank Indonesia. Bapepam ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lalu, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ini lancar, tersedia 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi, OJK ini mempunyai kegiatan yang bagus loh teman-teman. Lalu wewenang dan tugas pengaturan OJK ini ada 2 ternyata. Apa aja sih? Nah, yang pertama ini menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Nah, itu adalah wewenang tugas pengaturan OJK. Lalu, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua adalah jasa keuangan di sektor peransurasian, peminjaman, dan dana pensiun. Jadi, jika kalian sudah menerima dana pensiun, itu juga termasuk di tugas pengaturan dan pengawasan OJK, teman-teman. Bukan cuma dana pensiun aja, ada peransurasian juga loh. Lalu, wewenang dan pengawasan OJK ini ada 2. Yang pertama, melanjutkan penunjakan pengelola statuter. Yang kedua adalah menetapkan penggunaan pengelola statuter. Itu adalah penjelasan OJK. Kalian masih semangat gak nih? Aku masih banyak loh yang ingin aku sampaikan di video hari ini. Kalian simak terus ya teman-teman. Ada banyak banget yang mau aku sampaikan di video kali ini. Kalian bisa simak dari awal juga tadi apa itu OJK, terus OJK berdiri berdasarkan apa, karena apa, terus didirikan kapan. Oh iya, lalu di slide selanjutnya ini ada tugas OJK. Ternyata OJK ini punya tugas loh. Jadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Atau lebih jelasnya ada di slide terakhir ya teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran banget, apa sih IKNB itu, kok di sini nggak dijelasin ya? Nah, aku bakal ngejelasin di slide terakhir. Jadi, kalau kalian mempunyai OJK juga punya prinsip loh teman-teman. Prinsipnya ini ada 5, banyak banget ya. Nah, yang pertama ini adalah edukasi yang memadai. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi informasi. Yang ketiga, perlakuan adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Yang keempat, ada perlindungan aset,
privasi dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Jadi, prinsip OJK ternyata ada 5 loh. Aku kira OJK nggak punya prinsip. Ternyata OJK juga punya prinsip loh teman-teman. Prinsip OJK juga ada 5. Lumayan banget ya teman-teman, banyak. Lalu di slide berikutnya ada nilai-nilai OJK. Nilai-nilai OJK itu aku taruh di sini poin-poinnya. Aku bakal ngejelasin apa maksud dari poin-poin itu. Aku bakal bacain dulu ya poin-poin OJK ini apa aja. Nah, yang pertama ada integritas. Yang kedua ada profesionalisme. Yang ketiga ada sinergi. Yang keempat ada inklusif. Yang kelima ada visioner. Nah, apa sih maksud dari poin-poin berikut? Nah, aku bakal ngejelasin dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah integritas. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Integritas itu juga adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Profesionalisme. Nah, ini udah masuk yang kedua. Profesionalisme ini adalah seperangkat standar yang diharapkan dipatuhi oleh seseorang di tempat kerja, biasanya agar terlihat serius, seragam, atau terhormat. Apa yang merupakan profesionalisme diperdebatkan dengan hangat dan bervariasi, dari tempat kerja ke tempat kerja dan antar budaya. Jadi maksudnya ini dari tempat kerja satu ke tempat kerja lainnya, atau mungkin antar budaya. Nah, Yang ketiga ini adalah sinergi. Sinergi ini adalah interaksi atau kerjasama yang menimbulkan keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah sederhana bagian-bagiannya. Istilah sinergi ini adalah berasal dari kata Atik Yunani atau yang artinya bekerja sama. Istilah inklusif ini yang keempat. Istilah inklusif ini berasal dari bahasa Inggris yakni inclusion yang berarti sebuah tindakan mengajak atau mengikut sertakan, sementara arti inklusif adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang lebih terbuka. Nah, yang terakhir ini memiliki arti yaitu goals atau bisa disebut juga dengan tujuan, sasaran atau matlamat. Matlamat ini adalah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan, dan dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang berusaha untuk mencapai tujuan dalam waktu yang terbatas dan dengan menentukan tenggat. Nah, di slide yang terakhir ini adalah OJK mengawasi. Jadi yang tadi aku udah ngejelasin tugas dari OJK, di sini adalah OJK itu mengawasi apa aja sih? Nah, aku bakal ngejelasin kalau OJK ini ternyata mengawasi pasar modal dan IKNB. Nah, di slide yang tadi kan aku udah bilang, aku bakal ngejelasin IKNB di slide terakhir. Ternyata IKNB itu adalah singkatan dari Industri Keuangan Non-Bank. Nah, aku udah jawab ya semuanya. IKNB itu adalah Industri Keuangan Non-Bank. Jadi, yang kedua, OJK juga mengawasi pertama, Bank Indonesia. Kedua, Kementerian Perdagangan. Yang ketiga, Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi, bisa dibilang OJK ini mengawasi pelaku usaha, jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau biasa disebut IKNB. Nah, di pasar modal ini OJK juga mengawasi perusahaan efek dan perusahaan manajer investasi. Lalu di IKNB, OJK mengawasi perusahaan asuransi, lalu ada lembaga pembiayaan, lalu dana pensiun, lalu keuangan khusus atau bisa disebut lembaga keuangan khusus, lalu ada juga lembaga keuangan mikro yang terdaftar di OJK.
Nah, ternyata yang tadi kita bilang itu dana pensiun. Jika sebagian dari kalian sudah ada yang memakai dana pensiun, itu termasuk diawasi oleh OJK di bidang IKNB atau industri keuangan non-bank. Lalu yang kedua itu ada Bank Indonesia. Ternyata OJK juga mengawasi Bank Indonesia ya. Nah, Bank Indonesia ini diawasi untuk penyelenggaraan dan pendukung jasa sistem pembayaran. Wah, ternyata Bank Indonesia ini diawasi oleh OJK untuk mendukung jasa sistem pembayaran loh. Lalu ternyata ada Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan ini dibagi menjadi dua, yaitu Bapepti dan Kementerian Perdagangan. Di Bapepti ini ternyata ada dua loh teman-teman isinya. Yang pertama ini adalah pialang berjangka. Yang kedua ada pedagang berjangka. Nah, belakangnya sama ya teman-teman, sama-sama berjangka loh. Ternyata ada pialang berjangka dan pedang berjangka. Lalu yang kedua ini dari Kementerian Perdagangan ini ada Kementerian Perdagangan. Sama nih Kementerian Perdagangan. Yang pertama ini ada izin dari Kementerian Perdagangan. Lalu yang terakhir ada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, apa sih itu? Jadi mereka membuat koperasi. Nah, jadi apa itu Bapepti yang tadi aku bilang di Kementerian Perdagangan? Ternyata Bapepti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini adalah merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada di bawah tanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, teman-teman. Nah, ternyata OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini juga mempunyai sifat. Sifatnya itu adalah independen. Nah, apa sih independen? Independen ini adalah suatu sikap dan tindakan untuk tidak memihak, tidak bisa dipengaruhi, serta tidak tergantung pada pihak lain atau siapapun. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan ini terpercaya ya teman-teman, karena memiliki sifat independen. Nah, lalu OJK ini ternyata juga diawasi oleh DPKK loh. Apa sih DPKK itu? Nah, DPKK ini itu singkatan dari Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan. Sebenarnya OJK ini sangat terpercaya loh teman-teman yang tadi, karena memiliki sifat independen dan ternyata juga OJK ini diawasi oleh DPKK. Jadi sistemnya adalah DPKK mengawasi OJK dan OJK mengawasi bank-bank yang mempercayainya. Seperti yang tadi ada di slide ini teman-teman, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, lalu Kementerian Koperasi dan UKM, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank. OJK juga mengatur seluruh industri jasa keuangan di Indonesia yang terdiri dari industri perbankan, pasar modal, peransuransian, pembiayaan, dana pensiun, dan industri jasa keuangan lainnya. Karena salah satu tujuan dari OJK ini adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, itulah sebabnya OJK memiliki banyak hal bagus seperti sifat independen dan juga diawasi oleh DPKK. Jadi OJK ini terpercaya teman-teman. Sebelumnya terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like yang banyak ya teman-teman. Tolong di share juga ke teman-temannya. Nah, sebelum kalian meninggalkan video ini, aku punya pantun nih. Kalian bisa bilang cakep sih, tapi aku juga gak bakal dengar, jadi kalian bisa senyum-senyum aja gak apa-apa. Jadi, sungguh indah bunga melati, harumnya mewanginan abadi. Sedih memang perpisahan ini, semoga kita bisa bertemu lagi. Bye-bye. Oh, ada satu lagi, yaitu buah pau delima batu, anak 9 di tapak tangan. Walau jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Dah semuanya.